jomblo. Ya, yang besar aminnya ibu-ibu. Ya. Salawat serta salam mari kita senantiasa kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita sekalian, Nabi yang telah memberikan contoh tauladan bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Baru. Semuanya dicontohkan oleh beliau, ya. Mau jadi pemimpin, beliau contohnya. Mau berdagang, beliau contohnya. Mau berkeluarga yang baik, beliau contohnya. Manusia sempurna yang menjadi teladan bagi kita semuanya. Ya, jadi kita sebagai umat muslim wajib mencontoh Nabi untuk kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini saya sengaja meminta kepada staf untuk memutarkan video pendek yang insya Allah menggambarkan apa yang telah saya kerjakan kurang lebih 5 tahun berada di DPR RI. Kenapa saya harus tampilkan? Karena sesungguhnya kami menjadi wakil dari masyarakat Baru tentu juga bertanya agar menjama-jama Pak Aras selama menjadi anggota DPR. Oleh karenanya, tentu kami berharap bahwa insya Allah setelah kami menjabat, keran untuk investasi, keran untuk komunikasi dengan pemerintah pusat kita buka selebar-lebarnya demi untuk masyarakat Baru. Jamaah? Oh jamaah? Alhamdulillah. Dia mau cakaruduk. Dia mah lanjut balik dia mencakaruduk. Ya aku cakaruduk kalau aku mau tindur-tindur ke kapan tuh? Mau tindur-tindur so nyamun nah. Nih mau bucek di? Nah itulah yang menjadi kendala utama kita, bahwa kita tidak punya kemampuan untuk melakukan negosiasi, melakukan pendekatan, melakukan komunikasi yang baik di mana tempatnya anggaran yang bisa kita dapatkan sehingga bisa memberikan kemanfaatan kepada seluruh masyarakat kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah di situ kami tampilkan juga berbagai macam stimulan-stimulan atau bantuan-bantuan kepada masyarakat kita. Ada yang namanya bedah rumah. Bedah rumah ini tidak lahir begitu saja, Pak, Bu, ya. Tidak tiba-tiba datang dari langit, tiba-tiba langsung ada seperti itu. Karena ini kebijakan harus disertai dengan kemampuan keuangan, ya. 1.000.000, 1.000 program tidak ada artinya kalau dega ke duitnya, ya. Karena program bisa jalan, ya kok engka duitnya, ya. Kami programkan bedah rumah karena saya tahu bahwa masyarakat kita sangat butuh perhatian terkait dengan perbaikan rumah. Masih banyak rumah di tengah-tengah masyarakat, di pinggir pantai, di pinggir sungai sana, di lereng-lereng gunung, tidak bisa memperbaiki rumahnya karena ketidakmampuannya secara ekonomi. Ya. Oleh karenanya, untuk memberikan perhatian kepada keluarga-keluarga kita yang tidak mampu dan tidak bisa memperbaiki rumahnya, maka program bedah rumah terus kita lanjutkan. Ya. Hari ini bedah rumah sedang kita giatkan. Bukan karena saya mau jadi calon bupati, tetapi bedah rumah sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun di Kabupaten Baru. Sampai hari ini total yang terdaftar sudah 5.800 rumah di Kabupaten Baru yang sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan sampai saat ini. Untuk Sulawesi Selatan itu sudah kurang lebih 11.000 jumlahnya. Ya kok dari awal rencana menjadi bupati, ajak nawalingi daerah lainnya. Di Baru saya kasih 11.000, maka tidak ada lagi rumah yang bisa rusak-rusak di Baru, semuanya sudah diperbaiki. Tetapi saya memberikan secara proporsional, di mana banyak yang memberikan
dukungan kepada saya, disitulah saya tempatkan aspirasi saya. Karena baru salah satu yang memberikan support dan dukungan kepada saya, maka baru adalah daerah yang terbesar kita kasih kepada rumah. Ya. Anggarannya juga tidak main-main, Pak, Bu, Dik. Di bola anggarannya 20 juta. Ya, kalau 5.800, totalnya 116 miliar. Ya, di mana? Kurang maki minta. Kurang maki. Dek. Pada maki pale. Wasang yakmi. Dan 11.000 Sulawesi Selatan, berapa totalnya? 220 miliar. Ya, itu kita kasih cuma-cuma masyarakat. Dan itu dikerjakan sendiri, diprogram sendiri, tukangnya juga tukang dari kampung itu, bahan-bahannya juga dari daerah, tidak didatangkan dari mana-mana. Sehingga perputaran uang diharapkan lebih lancar di Kabupaten Baru ini. Ya. Percepat loh ini Bang Anu. Ya? Kemudian yang selanjutnya adalah WC atau jamban. Ini juga kita programkan karena masih banyak masyarakat kita tidak punya WC. Ya, apalagi kalau di bukit-bukit begini banyak pokok-pokok mundur bola dek tonaga ke bola mundrina. Ya. Di pinggir pantai di sana, ya macam cek pulang Pak Bucet. Biasa ada WC terpanjang di sana. Ya. Kita siapkan WC atau jamban, ya. Bukan hanya saja perorangan, tapi di pesantren juga kita kasih. Pesantren yang kami bantu untuk MCK 135 pesantren di Sulawesi Selatan, ya. Masyarakat kita bantu juga sudah ribuan kita bantu, ya. Bukan hanya di Kabupaten Baru, ya. Setiap tahun sekitar 3.000 rumah kita kasih WC, ya. Tahun ini kurang lebih 350 di Kabupaten Baru, tahun lalu 325, tahun sebelumnya juga kurang lebih sama, ya. Dan ke depan insya Allah kita berupaya untuk melanjutkan program ini kepada masyarakat. Ya. Selanjutnya, ya, saya juga paham bahwa masyarakat kita hari ini sumber daya manusianya juga sangat terbatas, masih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Ya. Oleh karenanya, untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita, memberikan semangat kepada orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya, maka kita siapkan beasiswa. Ya. Beasiswa kita kasih SD, SMP, SMA. Walaupun nilainya tidak seberapa, tetapi kita berharap bahwa dengan hadirnya beasiswa bisa menjadi penyelecut agar anak-anak kita selalu semangat belajar. Kenapa? Karena salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup kita, merubah nasib kita, salah satunya adalah pendidikan. Ya, beda kehidupan masyarakat. Ya ke engkau kampungnya pendidikannya tinggi dibanding dega ke pendidikannya. Betul? Betul? Ya. Makrim sugi mato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.